Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan yang saya hormati Bapak Sintong Arion Hutapea, SHM Hum. Nama saya Natasha Sri Utari, 40124110050. Hari ini saya akan membawa Anda menyelami salah satu instrumen hukum internasional paling ambisius dalam sejarah manusia, yaitu UNCLOS 1982. Hukum laut bukan sekedar soal garis di atas air, ia adalah kedaulatan, ketahanan pangan, dan geopolitik global. Mengapa kita harus repot rekan-rekan menghitung mil? Karena di balik setiap mil laut tersebut ada hak ekonomi dan harga diri sebuah bangsa. Sesuai panduan tugas individu ini, saya akan membedah dua materi besar. Yang pertama, pembagian garis pangkal dan cakupan zona maritim serta ruang udara internasional. Kita ke yang pertama, yakni filosofi yuridis dan teknis garis pangkal. Rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita masuk ke bagian inti yang paling mendasar dalam hukum laut internasional, yaitu garis pangkal atau baseline. Mengapa kita harus memulai dari sini? Karena garis pangkal adalah titik nol atau fondasi yuridis yang digunakan untuk mengukur seluruh zona maritim sebuah negara, mulai dari laut teritorial hingga zona ekonomi eksklusif. Tanpa adanya garis pangkal yang ditetapkan secara sah menurut hukum internasional, maka klaim wilayah laut sebuah negara akan dianggap cacat hukum atau ilegal di mata dunia. Mari kita bedah secara detail 3 garis pangkal utama yang diakui dalam UNCLOS 1982. Yang pertama, garis pangkal biasa atau normal baseline. Berdasarkan pasal 5 UNCLOS, garis pangkal biasa didefinisikan sebagai garis air rendah atau low water line di sepanjang pantai. Mengapa menggunakan garis air rendah? Secara filosofis, pada saat air laut surut ke titik terendahnya, wilayah daratan suatu negara mencapai titik ekspansi maksimalnya. Dengan menarik garis dari titik surut ini, sebuah negara pantai mendapatkan keuntungan maksimal dalam pengukuran wilayah lautnya. Metode ini wajib menggunakan peta laut resmi berskala besar yang diterbitkan oleh negara pantai tersebut dan diakui secara internasional. Metode ini sangat efektif digunakan pada wilayah pesisir yang memiliki karakteristik pantai lurus, stabil, dan tidak memiliki gugusan pulau di depannya. Contoh nyatanya adalah pesisir barat Afrika atau wilayah pantai utara Jawa yang relatif landai dan lurus. Kemudian yang kedua adalah garis pangkal lurus atau strike baseline. Landasan hukum, metode ini diatur dalam pasal 7 UNCLOS. Tidak semua negara boleh menggunakan metode ini. Syaratnya adalah garis pantai tersebut harus memiliki karakteristik yang sangat berliku-liku, menjorok tajam ke dalam, atau terdapat deretan pulau di sepanjang pantai yang letaknya sangat dekat dengan dataran utama. Cara penarikannya, kita tidak lagi mengikuti lekuk pantai yang rumit, melainkan menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik koordinat terluar atau base point. Contoh kasus klasiknya itu ada Norwegia, di mana Norwegia memiliki ribuan fjord atau teluk sempit yang sangat dalam. Jika Norwegia menggunakan garis pangkal biasa, maka batas laut mereka akan menjadi sangat zigzag dan tidak teratur, yang akan menyulitkan penegakan hukum navigasi. Dengan menarik garis lurus menghubungkan ujung-ujung fjord, Norwegia berhasil menciptakan batas maritim yang sederhana dan kuat secara kedaulatan.
Kita beralih ke yang ketiga, yakni garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline, yang dimana landasan hukum ini adalah mahkota bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang diatur secara spesifik dalam pasal 47 UNCLOS. Filosofi kedaulatannya hanya negara kedaulatan yang berhak menggunakan metode ini. Kita menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang kering terluar. Analisis terkait Indonesianya, rekan-rekan harus memahami bahwa tanpa konsep garis pangkal kepulauan ini, laut di antara pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi akan berstatus sebagai laut bebas atau laut internasional. Artinya, kapal perang asing atau kapal riset asing bisa bebas masuk ke jantung wilayah kita tanpa izin. Melalui implementasi garis pangkal kepulauan, Indonesia berhasil menyatukan seluruh elemen darat dan airnya menjadi satu kesatuan kedaulatan yang utuh. Hal ini merupakan hasil perjuangan panjang dari Deklarasi Juanda 1957 hingga akhirnya diakui dalam UNCLOS 1982. Laut kini dipandang sebagai pemersatu pulau, bukan lagi pemisah. Rekan-rekan, pemahaman mengenai garis pangkal ini sangat krusial karena jika garis start ini salah, maka seluruh pengukuran dari 12 mil laut atau 200 mil laut ke depan akan ikut salah secara hukum. Baik, kita ke materi kedua, yaitu eksplorasi zona maritim dan ruang udara. Oke, setelah kita memahami bagaimana garis pangkal ditetapkan, sekarang kita akan membedah zona-zona maritim yang diukur dari garis tersebut. Pembagian ini sangat krusial karena setiap zona memiliki status hukum dan tingkat kedaulatan yang berbeda-beda. Yang pertama, ada perairan kepulauan atau archipelagic waters, yang dimana wilayah laut yang terletak di sisi dalam garis pangkal kepulauan bagi Indonesia ini adalah wilayah kedaulatan penuh yang menyatukan seluruh pulau. Di sini, negara memiliki kedaulatan mutlak yang mencakup kolom air, dasar laut, tanah di bawahnya, hingga ruang udara di atasnya yang disebut National Airspace. Contoh kasus dan aturannya, jika ada kapal selam asing melintas di wilayah ini, misalnya di Laut Banda, mereka wajib muncul ke permukaan dan mengibarkan bendera identitasnya. Selain itu, pesawat asing tidak diizinkan melintas di atas perairan ini tanpa izin diplomatik yang eksplisit dan resmi dari pemerintah Indonesia. Terus yang kedua ada laut teritorial atau territorial sea sejauh 12 mil laut. Berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea, wilayah ini merupakan batas kedaulatan nasional yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Hak lintas damainya, meskipun kita berdaulat penuh, hukum internasional mewajibkan kita memberikan hak lintas damai bagi kapal asing. Lintas damai berarti navigasi yang dilakukan secara terus-menerus dan cepat tanpa mengancam keamanan negara pantai. Contoh kasusnya, hak lintas damai ini bisa gugur jika kapal asing melakukan aktivitas yang tidak damai, seperti memata-matai atau melakukan latihan militer. Sebagai contoh,
Jika kapal perang asing melintas namun menerbangkan drone pemantau di atas wilayah kita, maka kedaulatan kita telah dilanggar dan otoritas Indonesia berhak melakukan pengusiran secara tegas. Yang ketiga, ada zona tambahan atau contiguous zone sejauh 12 mil laut. Status hukumnya, zona ini bukan wilayah kedaulatan penuh, melainkan wilayah di mana negara memiliki hak polisionil atau kewenangan pengawasan tertentu. Fungsi utamanya adalah untuk mencegah dan menghukum pelanggaran undang-undang terkait bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Contoh penerapannya, bayangkan sebuah kapal yang dicurigai membawa limbah beracun atau penyakit berbahaya seperti masalah sanitasi. Jika kapal tersebut berada di jarak 20 mil dari pantai, otoritas Indonesia memiliki wewenang hukum untuk menghentikan dan memeriksa kapal tersebut sebelum mereka memasuki laut teritorial. Yang keempat, ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Konsep hak berdaulatnya, zona ini membentang hingga 200 mil laut. Penting untuk dipahami bahwa ZEE bukanlah kedaulatan, melainkan hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi. Kita bisa menganalisis sebuah sengketa yaitu kasus Natuna, yang dimana inilah yang sering menjadi pemicu ketegangan di Laut Natuna Utara. Kapal asing memiliki kebebasan navigasi untuk melintas, tetapi mereka dilarang keras mengambil sumber daya alam seperti menangkap ikan atau mengebor minyak, karena itu adalah hak ekonomi eksklusif Indonesia. Yang kelima, ada landasan kontinen atau continental shelf. Definisi geologis dan yuridis, zona ini bicara tentang dasar laut, tanah di bawahnya yang bisa mencapai 200 mil hingga 350 mil tergantung kondisi alamiah dasar lautnya. Pemanfaatan ini adalah wilayah utama untuk kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi, meskipun letaknya sangat jauh dari daratan. Kekayaan mineral yang ada di dasar laut tersebut sepenuhnya milik negara pantai. Yang keenam ada laut lepas dan ruang udara. Statusnya di luar batas 200 mil laut dan udara di atasnya menjadi milik bersama umat manusia. Ketentuan, tidak ada satu negara pun yang boleh mengklaim atau menjelajah wilayah ini di bawah kedaulatan mereka. Ini adalah ruang bebas untuk riset ilmiah dan navigasi internasional secara damai. Rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Sintong Aryan Hutapea SHM HUM yang saya hormati, setelah kita menelusuri setiap inti garis pangkal dan zona maritim dari daratan hingga laut lepas, kita sampai pada sebuah refleksi penting. Mengapa kita sebagai mahasiswa hukum harus memahami hal ini dengan sangat mendalam? Jawabannya bukan sekadar untuk memenuhi standar akademis, tetapi karena pemahaman ini adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan kekayaan alam bangsa kita dari ancaman eksploitasi ilegal. Harapan pertama untuk menegakkan hukum laut Indonesia adalah laut bagi Indonesia bukanlah pemisah antar pulau, melainkan ruang hidup dan jembatan pemersatu bangsa. Kita telah melihat bagaimana rezim garis pangkal kepulauan memberikan kedaulatan penuh bagi Indonesia untuk menjaga wilayah perairannya. Namun tantangan ke depan jauh lebih besar, isu mengenai pencurian ikan, illegal fishing, sengketa batas wilayah di ZEE hingga pengelolaan sumber daya di landasan kontinen menuntut kita untuk selalu waspada dan berpegang teguh pada aturan UNCLOS 1982. Saya berharap penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat memperluas cakrawala kita semua, bahwa laut internasional bukan hanya soal air yang luas, tapi merupakan ruang di mana aturan main peradaban manusia ditegakkan demi keadilan perdamaian global. Komitmen terhadap tugas dan disiplin, video presentasi ini saya susun secara komprehensif dengan durasi yang disesuaikan untuk memenuhi syarat minimum, yaitu tidak kurang dari 10 menit, bahkan lebih, sesuai dengan instruksi ketat yang diberikan oleh Bapak Sintong Aryan Hutapea. Hal ini merupakan bentuk komitmen saya terhadap disiplin akademis dan tanggung jawab sebagai mahasiswa di Universitas Bangka Belitung. Tugas ini juga menjadi dasar absensi kehadiran saya untuk minggu ini. Segera setelah video ini selesai direkam, saya akan mengunggahnya ke platform YouTube dan tautannya akan saya sematkan secara resmi di platform Adlink Sevima sesuai dengan panduan pengerjaan yang ada. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sintong Aryan Hutapea
SHM Hum atas bimbingan dan pemberian tugas yang sangat memberikan wawasan ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan presentasi ini hingga akhir. Mari kita terus belajar dan berjuang demi tegaknya hukum laut yang adil bagi bangsa dan dunia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Natasha Sri Utari dengan NIM 401411050 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.